Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Iya, Bu. Kalau boleh tahu ini dengan siapa ya? Jadi, perkenalkan Bu, nama saya Salsabila, biasa bisa dipanggil Salsa, dari kelas 11 MIPA 1. Oke, sebelumnya sudah kenal dengan ibu ya? Iya Bu, Kalau begitu ada perlu apa anak Salsa kemari? saya ingin berkonsultasi terkait kesulitan saya dalam bersosialisasi Bu. Baik, sebelum menceritakan permasalahan Mas Salsa, ibu ingin memberi sedikit informasi terkait jumlah guru BK yang ada di sekolah ini. Di guru BK di sekolah ini itu ada 3. Yang pertama Ibu Caca dengan yang kedua Ibu Widi. Nah, saya kembalikan ke Mas Salsa ingin berkonsultasi dengan guru BK yang mana? Sepertinya sama Ibu Lina saja, karena saya merasa lebih nyaman berbicara dengan Ibu. Oke, baik. Kalau begitu, karena Nasalsa sudah memilih ibu harap Nasalsa bisa secara terbuka menyampaikan apa yang Nasalsa rasakan dan bisa mengikuti proses konseling ini secara sukarela tanpa adanya paksaan. Baik Bu, tapi saya memiliki sedikit keraguan untuk terbuka Bu, karena saya takut cerita saya akan tersebar. Kalau masalah itu Nasalsa tenang saja karena kita sebagai guru BK ini memiliki yang namanya asas kerahasiaan, jadi rahasia Nasalsa ini akan diketahui oleh hanya kita berdua saja dan tidak akan keluar dari ranah konseling kita. Baik Bu, saya sudah yakin untuk ingin melakukan konseling. Ibu senang mendengarnya. Kalau begitu kita bisa menjadwalkan pertemuan konseling kita. Ibu menawarkan 3 kali pertemuan dalam waktu 1 minggu dengan durasi 45 menit. Bagaimana menurut Nasalsa? Maaf Bu, untuk jumlah pertemuan saya bisa, namun untuk durasi sepertinya saya agak keberatan karena saya hanya mengandalkan waktu istirahat Bu, di mana waktu istirahat itu hanya 30 menit Bu. Oke, kalau begitu bagaimana dengan 3 pertemuan dalam seminggu dengan durasi waktu 30 menit di setiap pertemuan? Baik Bu. Oke, baik kalau begitu. Nah, Salsa sudah bisa menceritakan bagaimana permasalahan ini. Baik Bu, masalah yang saya alami ini tentang kesulitan saya dalam bersosialisasi. Saya merasa kemampuan bersosialisasi saya kurang selama saya masuk SMA, padahal saat SMP saya ini tipe orang yang sangat aktif berorganisasi Bu. Sehingga saya memiliki banyak teman, tapi entah kenapa setelah masuk SMA, saya ini menjadi orang yang suka menyendiri dan takut berkomunikasi dengan orang lain. Oke, menurut Nasalsa apa penyebab Nasalsa mengalami hal tersebut? Menurut saya Bu, sepertinya saat libur panjang kemarin, saya terbiasa sendiri di rumah dan jarang ketemu orang, hanya di rumah saja Bu. Awalnya saya merasa sedikit tertekan karena diam terus di rumah, namun ternyata sekarang saya malah terbiasa bahkan sampai menjauh dari karenanya. Jadi Nasalsa ini tanpa sadar telah menjadi orang yang suka menyendiri ya? Iya Bu, bahkan saya sadarnya baru sekarang karena saya baru merasa bahwa terjadi perubahan dalam diri saya yang biasanya aktif sekarang jadi sangat pendiam. Oke, baik, Ibu mengerti. Apakah sudah ada yang Nasalsa lakukan untuk mengatasi permasalahan Nasalsa ini? Sejauh ini Bu, saya hanya berusaha berbicara dengan teman sebangku saya. Saya merasa hanya dia yang bisa saya ajak bicara. Itu pun hanya membahas soal pelajaran Bu. Saya agak kesulitan mencari pembicaraan dengan teman-teman saya. Oke, jadi Nasalsa ini agak overthinking dan tidak yakin dengan kemampuan bersosialisasi Nasalsa, makanya Nasalsa takut untuk mencoba memulai pembicaraan dengan orang lain. Ibu mengerti dengan perasaan Nasalsa ini. Kadang berbicara dengan orang lain, orang baru itu memang bisa menjadi sangat menakutkan karena kita sudah menerka-nerka bagaimana kira-kira reaksi mereka terhadap topik yang kita bahas. Iya Bu, makanya saya dalam kemarin untuk meningkatkan kembali kepercayaan diri saya dan bisa bersosialisasi kembali seperti saat saya SMP dulu. Oke, baik kalau begitu. Silakan coba Nasalsa ceritakan terkait siapa saja yang terlibat dalam masalah Nasalsa ini. Sebenarnya Bu, menurut saya yang terlibat dalam masalah ini itu hanya diri saya sendiri Bu,
dan saya perlu berdamai dengan diri saya sendiri. Untuk mengapa masalah ini harus diselesaikan, saya harus menyelesaikan masalah ini agar saya bisa bersosialisasi dengan baik dan memperluas relasi saya, Bu. Apalagi saya sudah mau kelas 12 dan akan kuliah. Mau tidak mau, saya harus bersosialisasi untuk bisa mendapatkan teman. Kalau begitu, apa sebenarnya yang akan Nak Salsa lakukan agar permasalahan ini terselesaikan? Mungkin Ibu, saya bisa menghilangkan dulu pemikiran negatif dan overthinking saya terhadap teman-teman saya. Selama ini saya selalu berpikir bahwa teman-teman saya selalu menceritakan keburukan saya. Oke, langkah awal yang Nak Salsa sebutkan tadi itu sudah bagus. Kalau menurut Ibu, Nak Salsa ini harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan pemikiran buruk Nak Salsa terhadap teman-teman Nak Salsa. Nak Salsa juga harus mencoba melihat sisi baik dari teman-teman Nak Salsa. Baik Bu, terima kasih atas saran. Oke, kira-kira kapan kamu ingin melakukan langkah awal yang sudah kita bahas tadi? Setelah pulang dari sini, saya akan mencoba mengajak teman kelas saya untuk berbicara, kemudian mencoba melihat sisi baik dari mereka. Baik, itu sudah menjadi langkah awal yang sangat bagus. Jadi kamu ini harus optimis dan yakin kepada diri kamu bahwa kamu bisa keluar dari permasalahan kamu ini. Ibu yakin kamu bisa berdamai dengan diri kamu sendiri. Baik Bu, terima kasih. Oke, sepertinya sudah hampir 30 menit proses konseling kita hari ini. Seperti perjanjian kita di awal tadi, durasi konseling hanya berlangsung selama 30 menit. Jadi sebelum mengakhiri pertemuan kita, Ibu ingin memberikan tugas kepada Nak Salsa. Baik. Oke, Mas Salsa silakan mencatat setiap perkembangan yang Mas Salsa alami selama melakukan proses konseling dan bisa dikumpulkan pekan depan di ruangan Ibu. Baik Bu. Oke. Jadi bagaimana perasaan Mas Salsa setelah mengikuti konseling? Saya merasa lega Bu, karena sudah mencurahkan pemikiran serta apa yang saya rasakan selama ini. Saya merasa beban saya sedikit berkurang setelah bercerita dengan Ibu. Oke, Ibu senang mendengarnya. Kalau begitu, Nak Salsa mungkin bisa menyimpulkan hasil dari konseling kita hari ini. Baik Bu, kesimpulannya dapat saya ambil itu, saya harus menghilangkan pemikiran negatif terhadap teman-teman saya dan melihat sisi baik dari mereka semua. Saya juga harus percaya diri dengan kemampuan bersosialisasi saya dan yakin kepada diri saya sendiri. Baik, Mas Salsa, kamu harus semangat terus ya. Kita bertemu lagi pekan depan dan Ibu akan memonitoring serta mengevaluasi hasil dari langkah awal yang sudah kamu lakukan. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada Bu. Oke, kalau begitu silakan kembali ke kelas. Baik, terima kasih Bu. Saya sebagai observer selama proses konseling yang saya amati, konselor telah menerapkan keterampilan teknis seperti penderitaan. Konselor sudah menerima konselingnya dengan baik dan juga ada hasil-hasil kecil yang dilakukan oleh Baik, saya sebagai observer kedua setelah melihat praktek proses konseling yang dilakukan, konselor sudah melakukan keterampilan dalam proses konseling seperti attending, kemudian mengeksplorasi masalah dan juga memberikan solusi kepada konseli dan sudah melakukan keterampilan terminasi dengan baik. Cuman sedikit di keterampilan attendingnya mengenai kontak mata, konselor kurang melakukannya. Baik, saya sebagai observer ketiga setuju dengan pendapat observer pertama dan kedua terkait konselor telah menerapkan dari keterampilan attending sampai dengan keterampilan terminasi dengan baik. Namun dari saya keterampilan sentuhannya masih kurang. Saya observer berdasarkan pengalaman saya, saudara Dira sebagai konselor dan saudara Salsa sebagai konselor, saya sependapat dengan observer pertama, kedua dan ketiga yang mengatakan bahwa konselor ini sudah melakukan keterampilan dan eksplorasi masalah dengan baik, keterampilan negosiasi dan keterampilan mempersonalisasi baik, dan juga pada tahap akhir konselor juga sudah memperingatkan
konseni bahwa waktu atau prosesnya sudah habis, dan ini juga termasuk proses atau keteraturan terminologi ini sudah cukup bagus.